datang di Sekolah Komando Pasukan Kata Purwa Cantoka Sakti, the place where the frogmen were born. Halo geng! Halo geng! Halo geng! Di sini Cebong, Randu. Laporkan untuk PK1, 2, dan 3 baru saya bergerak menuju ke laut. Kegiatan yang kita laksanakan ini terdiri dari parsial atau part to part. Misal, pada operasi amphibian sebenarnya, Kopaska akan diluncurkan dari kapal selam atau di cache, yaitu di cache itu seperti dia diinfiltrasikan dari perahu karet, kemudian melaksanakan pengintaian pantai. Ini untuk dia mendapatkan konfirmasi. Apakah benar pantai itu nanti yang karakteristiknya sesuai sebagai pantai yang sudah ditentukan untuk lokasi pendaratan. Setelah itu dia akan membersihkan rintangan pantai karena rintangan-rintangan ini akan menghambat dan mencelakakan nanti lajunya pasukan pendarat. Materi latihan kekopaskaan sendiri ini titik beratnya ada pada penguasaan keterampilan prajurit di air, di mana Kopaska memiliki tugas pokok untuk menyiapkan lorong pendaratan amfibi, membersihkan pantai pendaratan dari halangan-halangan pantai, obstacle baik itu buatan ataupun alam dengan meledakannya. Beach clearance itu adalah seperti membersihkan rintangan pantai, baik itu rintangan alam ataupun buatan, baik itu yang hanya menghalangi lajunya pasukan dan kendaraan pendarat ataupun membahayakan bagi pasukan pendarat ataupun kendaraan pendarat, itu kita bersihkan. Jadi Kopaska harus memiliki kemampuan infiltrasi lewat bawah ataupun permukaan, kemudian mencari sasaran tersebut, kemudian menempelkannya dengan bahan peledak, kemudian meledakannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ada dua option setelah mereka melaksanakan pembersihan pantai. Bisa dengan mereka menuju safe post ataupun steril area di darat, ataupun kalau memungkinkan mereka akan kembali ke laut, di pick up lagi dengan tim yang lainnya. kurang lebih lebar daripada Rambu nanti akan
Jaraknya 25 meter. Bendera 1 dan bendera 2 ini adalah 25 meter. Paham ya? Untuk siswa Kopaska, khususnya di Lembaga Pendidikan Kopaska, ini salah satu materi snack attack yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa Komando Pasukan Kata. Selamat pagi. Pak, saya udah lihat nyelam kamu kemarin. Koreksi dari saya, buoyancy, kicking kamu. Kamu setiap siang di sana disuruh crawl kaki, setiap basic disuruh latihan kaki. Tapi kalau kickingmu masih kayak tukang becak, percuma. Kamu bukan Kopaska namanya. Yang tidak berhasil masuk lorong, dorong PK dari bui itu sampai muara sana. Las, berenang, dorongnya berenang. Jelas pelatih? Ya, ini cukup gak enak sekali. Sneak attack ini tahapannya apabila mungkin ada sasaran di laut ataupun di pantai, di mana sasaran itu tidak bisa dijangkau pasukan lewat udara ataupun lewat darat, dan satu-satunya akses yang bisa dekat adalah lewat laut, itu kita melaksanakan kegiatan sneak attack. Tentunya karena untuk snack attack itu sendiri, karena harus dilaksanakan lewat laut, ya tentunya harus bisa dasar menyelam dulu, baik open maupun closed circuit. Para siswa itu paling penting sekali adalah keselamatan yang nomor 1, keamanan, baik keamanan pribadi atau personil maupun material. Artinya sebelum pelaksanaan yang sebenarnya, di sini karena siswa, tentunya pelatih nggak segan-segannya untuk memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan, yang tidak bosan-bosannya seperti itu. Selamat siang. Siap. Baik, ada yang sakit? Siap. Sehat semuanya? Siap. Ya, untuk pada siang hari ini kita akan melaksanakan penyelaman dengan alat selam closed circuit. Alatnya diambil. Bisa Anda lepaskan. Ya, baru kaitkan gesper yang bawah. Bahaya yang akan kalian hadapi dalam menggunakan alat ini adalah yang pertama, kedalaman tidak sesuai, you die. Sneak attack ini sebenarnya awalnya mereka menggunakan alat selam scuba dulu, kemudian akan menginjak menggunakan alat selam rebreather, di mana rebreather ini memiliki sistem closed circuit sehingga dia akan mengikat lagi karbon hasil pernapasan daripada penyelam untuk menjadi O2 atau udara yang akan digunakan untuk bernapas kembali. Alat selam ini memiliki beberapa bahaya karena dia memang karakteristiknya beda. Yang pertama, apabila sistem terjadi kebocoran ataupun ketidakbenaran pada sistem alat selam ini, kebocoran akan masuk ke dalam kanister dan tercampur dengan chemicalnya, maka itu akan membunuh penyelamnya sendiri. Karena alat selam closed circuit ini memang didesain sesenyap mungkin untuk infiltrasi prajurit Kopaska. Alat selam ini tidak mengeluarkan gelembung, sehingga ada istilah no bubble, no trouble. Kesenyapan prajurit Kopaska yang melaksanakan infiltrasi dapat lebih terjaga. Kemudian untuk muncul untuk melaksanakan raid ataupun serangan terhadap sasaran-sasaran terpilih. Kita lepas dari pantai menuju ke ini ada dipasang bendera nanti. Ya, ada pelampung nanti. Ya, berarti artinya tim 1 selesai ke pantai baru tim 2 persiapan. Paham ya? Ya. Ada istilah no sky too high, no sea too low. Jadi
kita harus menyiapkan dia dalam kondisi yang badai sekalipun, kemudian gelombang yang tinggi sekalipun, sehingga kita siapkan mereka di sini untuk menghadapi gelombang yang tinggi. Untuk itu mereka harus memiliki ketahanan di air yang bagus. Salah satunya adalah materi dayung tembus gelombang ataupun renang tembus gelombang ini. Kopaska. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Pasti dengan kekerasan, tidak akan bisa dengan sesuatu yang terlalu mudah. Kemudian apalagi apa yang mereka hadapi tidak bisa saya bilang ringan, apa yang mereka hadapi tidak bisa saya bilang tidak berbahaya. Untuk itu penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan tekanan supaya mereka nantinya bisa. Tapi sebagai manusia biasa kita juga pernah mengalami seperti mereka. Kita juga pernah mengalami bagaimana jadi siswa, bagaimana kita punya keinginan untuk meraih cita-cita kita, menginginkan sebuah sesuatu yang lebih tinggi daripada pencapaian sekarang. Kemudian pada saat mereka tidak mampu, tapi bukan karena kemauan mereka, karena mungkin fisik mereka yang nggak support. Dan kita harus mengambil keputusan bagaimana dengan anak ini, apakah tetap kita bina atau ini fisiknya sudah mampu. Kita harus benar-benar berpikir antara menyelamatkan nyawanya dia atau memaksakan dia untuk cita-citanya dia sendiri. Mungkin dia tidak akan merasa berpikir bahwasanya itu bahaya. Tapi kita ya, sebagai pelatihnya pasti tahu. Sebagai komandan sekolah pasti tahu, hal ini kalau dipaksakan akan berakibat fatal. Perhatikan, rekanmu baru saja menjadi seorang ayah. Anaknya seorang cewek. Ya, tepuk tangan dulu. Selamat, Bos. Terima kasih. Selamat, Bos, menjadi ayah yang baik. Terima kasih, Panro. Bos, akan jadi bapak. Terima kasih, Gurita. You're going to be daddy. Terima kasih, Mako. Namanya Kubara ya, karena perempuan dikasih wati. Jelas ya? Iya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baretnya Kopaska, baju loreng-loreng, bedil di pundaknya, wing Kopaska di dadanya. Itu milik siapa? Milik kita semua. Prajurit Kopaska ini didesain mereka mampu bertempur di media darat, udara, kemudian permukaan air dan bawah air. Ending daripada semua infiltrasi dan semua keterampilan baik melalui udara, permukaan, bawah air tentunya adalah berending bertempur di darat. Untuk itu kita melatih mereka untuk pertempuran di darat, close quarter battle, pertempuran di tempat-tempat sempit yang tertutup. Baik itu nantinya mereka akan menghadapi medan tugas di kapal-kapal, sasaran ataupun rig pengeboran pantai atau objek-objek vital lain, dan sasaran yang berada di tengah laut yang tentunya tidak akan selebar di darat. Tongkol dan Dim. Laksanakan pemeriksaan. Medan depan 2 gembel merah. Medan depan 2 gembel merah. Ganti. Tongkol melaksanakan pemeriksaan 2 gembel.
Dan tim di sini Gurita. Masuk di sini dan tim. Melompok Patikan telah ditemukan 2 gembel merah dan tersita 2 tongkat jenis SS1 beserta 4 magasin. Ganti. Randu segera diamankan dan disembunyikan. Randu diamankan dan disembunyikan. Kopaska memiliki tugas untuk mencetak prajurit-prajurit komando pasukan kata yang siap melaksanakan infiltrasi ataupun melaksanakan pertempuran melalui udara, darat, permukaan, dan bawah air. Untuk syaratnya sendiri, mereka yang pertama harus korp laut, artinya mereka yang berdinas di KRI ataupun pendirat, untuk yang korp pelaut dan tidak boleh koal. Kemudian yang kedua, mereka memiliki masa tugas di Angkatan Laut minimum 1 tahun. Kemudian setelah itu pastinya lulus tes dari semua rangkaian tes yang ada, dan setelah itu mereka baru bisa bergabung ke sekolah Kopaska untuk menjalani pendidikan selama 10 bulan. Syarat bagi mereka yang bergabung di sekolah Kopaska, yang pertama, sekolah Kopaska tidak pernah memanggil. Sekolah Kopaska tidak pernah memerintahkan siapapun untuk bergabung di sekolah Kopaska. Semua datang sebagai volunteer dengan kesadaran tinggi untuk bergabung di sini. Dan kami juga tidak pernah menuntut untuk siswa kami lulus 100%, meskipun harapan kami seperti itu. Kalau memang mereka yang tidak pantas, kami memberikan kesempatan pada mereka untuk mengundurkan diri di setiap tahap yang ada. Sampai saat ini kalian sudah menjalani pendidikan kurang lebih selama 7 bulan dari 10 bulan pendidikan komando pasukan kata. Kalian sudah melewati tahap komando, keparaan, kemudian sekarang ini adalah kekopaskaan, di mana ketahanan mental kalian dan kalian diisi ilmu mengenai kekopaskaan di laut. Masih kuat siswa? Baik, untuk itu saya berharap tidak ada yang menyerah. Kalaupun ada, saya sangat terbuka sekali. Kami di sini tidak memaksa kalian. Kalian sendiri yang dengan sadar bergabung ke sekolah komando pasukan kata. Tantangan saya sebagai komandan dan tentunya para pelatih yang lain itu sebenarnya sama. Di satu sisi kita harus mencetak prajurit Kopaska yang tangguh dan kita mendidik mereka dengan keras. Yang artinya keras bukan kejam, namun keras dalam arti ini mendidik mereka sampai benar-benar bisa. Untuk itu kita memposisikan diri sebagai seorang instruktur, pelatih, komandan sekolah. Pastinya pengen anak didik kita bisa dengan berbagai macam cara. Sampai tahap ini perjuangan mereka belum selesai dan masih panjang untuk menjadi seorang Kopaska. Kalau udah 6 bulan ke sana kalian bisa lulus ya sudah. Istrinya hamil juga, ingat juga. Oh, ada yang bawa gurita lagi. Ya, jangan sampai. Keluarga mereka adalah kita dengan para pelatih dan utamanya brotherhood antar mereka sendiri. Kalau misalnya kita pengen membangun sebuah ikatan bonding yang bagus, kalau misalnya kita ajak mereka bersenang-senang, tentunya tidak akan terbentuk bonding yang bagus. Tapi dengan kita ajak mereka untuk menghadapi problem bersama-sama, kita ajak mereka menghadapi tantangan bersama-sama, susah, senang bersama-sama di antara mereka, nanti akan terbentuk kekeluargaan antar mereka sendiri. Apa sih yang membuat kamu tetap bertahan dalam pendidikan Kopaska ini? Padahal tinggal 3 bulan ini. Ya, saya bertahan karena teman-teman saya mampu untuk melewatinya. Dan saya yakin bahwa teman-teman saya kuat semua di sini untuk melewati pendidikan yang hanya bersisa 3 bulan ini. Kangen keluarga, Mas? Kangen sekali. Tapi ya gimana lagi, udah cita-cita loh. Demi kebanggaan. Ya harus rela lah. Cuman bentar kan. Besok juga kumpul lagi. Udah nikah apa masih punya pacar? Masih bujang. Masih bujang? Iya. Pacar ada? Pacar ada. Kangen pacar nggak, Mas? Ya kangen kan seminggu sekali berhubungan lah. Maksudnya tuh hebat minggu sekali. Maksudnya itu berkomunikasi. Dalam proses pendidikan Kopaska ini ada 3 jalur yang harus kita putus memang. Yang pertama adalah ke lingkungan, keluarga, kemudian ke teman-teman mereka, itu harus di-cut sehingga siswa ini bisa fokus ke pendidikannya. Kalau nanti pulang, hal pertama yang dilakukan apa, Mas? Hal yang pertama saya lakukan adalah menggendong anak saya.
menggendong dan memeluk anak saya. Saya long weekend kayak kemarin kan 3 hari di rumah. Hari pertama itu emang nggak kenal sama sekali, takut. Kalau anak saya pas jadi anak saya itu pertama saya deket itu kan 1 bulan dia takut, nangis. Mungkin tapi dia ngeliatin karena mungkin waktu itu kan tiap minggu kan sering pulang. Cuma jarang istilahnya kita sama-sama sampai 1 hari full itu nggak pernah. Tapi hari kedua sudah mulai mau, tapi masih takut nggak mau diajak. Nanti hari ketiga giliran sudah mulai mau, saya ajak jalan-jalan keluar. Dia kan lupa gitu kan. Saya naikkan odong-odong atau apa dia lupa nanti. Tapi nanti begitu saya berangkat lagi minggu depannya atau 2 minggu lagi saya ketemu, dari awal lagi harus diulang lagi. Udah kangen anak kok? Yang pasti ya jelas kangen lah, kangen sekali sama anak. Sejak lahir belum pernah lihat anak bagaimana. Sejak hamil istrimu lo kamu belum pulang. Sebagai pribadi, saya juga sebagai laki-laki yang punya anak juga, jadi berpikir bagaimana mungkin hal ini kalau saya biarkan akan mengganggu konsentrasinya dia. Dan harapan saya dengan sedikit aja memberikan kesempatan dia untuk berkomunikasi dengan keluarganya bisa timbul semangat lagi. Ngomong. Pegang. Siap. Pegang ngomong bebas. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Dek? Baik, kenapa nggak video call? Hah? Kenapa nggak video call? Jaringannya jelek di sini, Dek. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Adiknya gimana kabarnya? Sehat. Cuma tukang tidur sekali kayak kakak. Yang semangat kali ya, pokoknya harus berhasil. Pokoknya jangan setengah-setengah, hatinya tinggal sedikit lagi ya. Iya. Untuk memotivasi siswa sendiri, yang pertama selaku komandan sekolah dan sekaligus pelatih, saya selalu menekankan satu hal, bahwasanya kalian kesini tidak ada yang memerintahkan, ini adalah kemauan kalian sendiri. Sekolah Kopaska tidak pernah memanggil kalian, kalianlah yang dengan sadar dan ikhlas menjadi volunteer menjalani pendidikan Komando Pasukan Kata ini. Namun jangan khawatir, ini hanya tidak akan lama. Setelah itu kebanggaan kalian sebagai prajurit Komando Pasukan Kata seumur hidup. Menjadi seorang pasukan kata adalah merupakan kebanggaan karena pasukan kata adalah pasukan yang benar-benar dituntut untuk ekstra serba bisa. Motivasi saya untuk menjadi seorang komando pasukan kata bermula dari diri sendiri, karena itu seperti panggilan jiwa yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara dan juga dapat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Sekolah Komando Pasukan Kata siap mendidik dan melahirkan prajurit TNI Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi melalui media darat, udara, permukaan, dan bawah air. Untuk itu, saya menunggu siapa saja yang sanggup bergabung dalam Sekolah Komando Pasukan Kata. Halo, geng! Siswa di Kopaska, selamat sore! Sore, sore, sore! Selamat sore! Sore, sore, sore! Selamat sore! Sore, sore, sore! Siapa kita? Kopaska! Siapa kita? Kopaska! Siapa kita? Kopaska! Kopaska di matamu! Di dadamu! Di hatimu! India! India!